Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini gue Akbar Wibowo akan membahas sebuah cerita tentang pengusaha asal Arab Saudi yang menjadi salah satu dari jajaran orang terkaya di dunia. Bagaimana kisah pengusaha ini hingga dia berani mewakafkan sebagian besar dari harta miliknya. Bagaimanakah kisah hidupnya dari orang biasa hingga menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa ini. Mari kita simak videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, dan jangan lupa share ke sosial media kalian. Ya, orang ini bernama Sulaiman Al-Rajhi, pengusaha yang dikenal di Arab Saudi karena kedermawanannya. Mungkin bagi kalian yang pernah ke Arab Saudi untuk haji ataupun umroh, pernah melihat Al-Rajhi Bank di mana-mana ya? Karena ketika kalian ke ATM, kalian kan bisa ambil tunai ATM di sana. Mungkin di salah satunya itu Bank Al-Rajhi. Ya, betul. Bank ini dimiliki oleh beliau, Sulaiman Al-Rajhi beserta saudaranya. Sulaiman sendiri bukanlah dia dilahirkan dari keluarga saudagar ataupun bangsawan. Dia dilahirkan justru dari rakyat biasa yang bahkan dari kalangan menengah ke bawah. Beliau lahir di Qasim, salah satu distrik di Riyadh, pada tahun 1920. Dia pun hanyalah menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah dasar, karena ia bertekad untuk bekerja, karena melihat kondisi keluarganya waktu itu yang cukup miskin. Nah, bahkan di umur 9 tahun dia sudah bekerja menjadi porter untuk mengangkat barang di pasar Al-Hodra di Riyadh. Pada usia 12 tahun, ia menjadi pemetik pohon kurma dengan gaji hanya 6 rial per bulan. Sangat-sangat kecil. Bahkan dikurskan dengan kurs saat ini pun itu kecil, hanya 20.000 sekian dalam rupiah. Ia pun sempat menjadi koki di salah satu hotel di Riyadh. Sebelum ia memulai bisnis, ia juga menjadi pelayan di toko. Setelah itu dia berhasil dengan mengumpulkan seluruh tabungan yang dari gajinya itu, dia berhasil membeli sebuah toko kelontong. Namun pada umur 15 tahun ketika dia ingin menikah, dia menjual semua toko itu karena untuk pesta pernikahannya. Pada tahun 1956, berarti udah umur 36 tahun, ia bekerja dengan kakaknya di sebuah money changer. Sebelum keduanya membuka cabang lagi di tempat lain. Jadi setelah itu, dia dan kakaknya itu buka cabang lagi di tempat lain. Nah, itu yang menjadi awal keberhasilan dari dia. Karena pada tahun 1970, yang berarti usianya sudah hampir 50 tahun, nah, buat kalian yang masih muda, masih belum 20, belum 30, semangat terus. Karena kesuksesan itu gak ada yang tahu kapan datangnya. Balik lagi ke cerita, karena jadi pas dia udah tahun 70, pas dia hampir udah 50 tahun, dia mulai berpisah dengan saudaranya dan mendirikan sendiri Money Changer. Dan akhirnya memiliki lebih dari 30 cabang di seluruh Saudi Arabia. Setelah dia merasa bisnis di Saudi sudah banyak, dia pun ekspansi ke negara tetangga, di antaranya Mesir dan Lebanon. Dari sanalah ia mendapatkan banyak keuntungan. Ketika ditanya apa yang jadi kunci keberhasilannya sih, dia pun menjawab, dia biasa menabung, seluruh pendapatannya ditabung dan digunakan untuk membesarkan bisnisnya kembali. Memang betul, itu yang bisa kita lihat. Dia berbeda dengan pengusaha lainnya yang biasanya memilih hidup untuk mewah, jet set. Nah, karena dia tidak pernah, bahkan untuk berpergian pun ketika pengusaha lain memilih untuk menggunakan jet pribadi, dia hanya menggunakan pesawat kelas ekonomi. Akhirnya, setelah dia sukses dengan bisnis money changer-nya, dia dengan saudaranya membuat sebuah bank yang masih ada sampai saat ini, yaitu bernama Al-Rajhi Bank. Bank ini lagi-lagi sukses dan menjadi bank syariah terbesar di dunia. Tuh gimana kesuksesannya dia dari seorang porter, dari koki bisa mendirikan sebuah bank karena keuletan dan pantang menyerah. Dan juga dia itu bukan tipe orang yang harus hidup mewah untuk memenuhi hasratnya, tapi dia hasratnya itu ingin memperbaiki hidup dan perbaiki hidup, itu intinya. Dan nggak peduli lah gimana orang mau lihat apa. Nah, balik lagi,
Setelah dia memiliki bank, dia juga memiliki berbagai bisnis, diantaranya di bidang perkebunan. Dia mendirikan National Agricultural Development Company atau biasa disebut NADEC. Salah satu kebun kurmanya yang ada di Arab Saudi itu yang dia punya ribuan hektar kurma. Nah, jadi kan dia panen. Ketika panen itu semua dikasihin ke Masjidil Haram di Mekah. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berbuka puasa di sana. Jadi itu baru satu kebaikannya. Dia benar-benar orang yang dermawan. Nah, itu lagi kuncinya, sedekah. Kita harus sedekah. Salah satu kebun kurmanya itu disumbangkan, dan yang lain-lain juga. Masih banyak lagi di bidang perkebunan. Saat ini Sulaiman Al-Rajhi sudah tidak memiliki apa-apa lagi, karena dia memilih untuk hidup miskin. Karena hartanya sebagian sudah diwakafkan dan sebagian lagi sudah dibagikan kepada 23 anak-anaknya. Dia menganggap apabila dibagikan kepada anaknya saat ini akan menambah keharmonisan anak-anaknya kelak, dan ia pun memilih itu karena keharmonisan keluarga adalah prioritas dibandingkan harta benda apapun. Dia pun berkata, ia sudah terbiasa hidup miskin. Ia dulu adalah seorang yang miskin, maka kalau sekarang miskin lagi, why not? Namun yang sekarang berbeda. Kali ini miskinnya lebih tenang, karena miskinnya itu adalah pilihan dia sendiri, dan dia pun berpendapat bahwa bumi dan seisinya ini bukanlah milik manusia, namun manusia hanyalah menjaganya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh manusia itu merasa ingin memiliki dan benar-benar ingin ini harus dimiliki apapun yang ada di bumi dan seisinya. Sampai dengan usia 80 tahunan pun sebenarnya dia masih bekerja dengan sangat-sangat keras seperti saat masih muda. Namun saat ini dia hanyalah seorang yang ingin menikmati hidup. Di antara yang menjadi wakaf daripada dia juga ada satu masjid yang berlokasi di Mekah. Masjid ini menjadi masjid ketiga terbesar di Arab Saudi setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dinamakan Masjid Aisyah Al-Rajhi. Masjid ini dinamakan Aisyah karena nama ibundanya adalah Aisyah, dan masjid ini didedikasikan untuk ibundanya. Begitu mulianya seorang Sulaiman Al-Rajhi, dan banyak hal yang bisa kita contoh, mulai dari keuletannya, kedermawanannya, kehambelannya, bagaimana dia tidak ingin memamerkan harta-hartanya. Ya, semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian semua. Mungkin boleh ide, cerita apa, komen di bawah, atau kasih saran apapun, tulis komen aja. Jangan lupa juga subscribe kalau kalian suka, klik like, dan jangan lupa share ke seluruh media sosial kalian. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you when I see you.